Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vera Ananda Wijaya dengan NIM 042111153509. Di sini saya akan melakukan pengujian data atau analisis data menggunakan SPSS. Langsung saja ke soal nomor 1A, yaitu apakah rata-rata jumlah karyawan wanita berbeda dari 0,30. Nah, untuk menjawab soal yang pertama ini kita menggunakan one sample test. Yang pertama yaitu klik analyze, kemudian klik compare means, kemudian klik one sample test. Karena yang dibandingkan itu adalah karyawan wanita, maka masukkan karyawan wanita dengan test value 0,30 seperti di soal, dan opsinya diganti menjadi 97%. Kemudian klik OK. Seperti ini hasilnya. Dari hasil ini kita bisa melihat bahwa rata-rata karyawan wanita itu 0,2284 dan seterusnya, yang berarti secara statistik rata-rata jumlah karyawan wanita secara signifikan lebih rendah dari nilai yang dihipotesiskan, yakni 0,30. Selain itu, ketika kita melihat nilai sigma 0,00 itu kurang dari nilai probabilitasnya sebesar 0,30 atau 30%, sehingga H0 ditolak dan H1 diterima, yang memiliki arti bahwa terdapat perbedaan secara signifikan. Selanjutnya yaitu yang B, apakah rata-rata penjualan pada perusahaan yang dipimpin oleh CEO wanita sama dengan perusahaan yang dipimpin CEO pria? Untuk melakukan pengujian ini, kita terlebih dahulu yang pertama yaitu melakukan transform agar datanya menjadi nominal. Kita klik record into different variables, kemudian kita masukkan gender CEO karena di sini gendernya yang dibandingkan. Kemudian kita ganti namanya menjadi high gender underscore CEO. Kita ubah, kemudian kita klik all and new values. Pria 0, valuenya 0, kemudian kita tambahkan, kemudian wanita 1, kemudian kita tambahkan oke. Setelah itu kita klik oke. Nah, datanya sudah menjadi nominal ya di sini. Maaf. Datanya sudah menjadi nominal di sini. Kemudian langsung saja kita analyze karena pengujiannya menggunakan two independent sample test, analyze, kemudian compare means, independent sample test. Kita masukkan rata-rata penjualan, rata-rata penjualan pada grupnya yaitu high gender yang sudah kita nominalkan tadi menggunakan transform. Kemudian optionnya benar-benar 95%, kita grupnya 0 sampai 1, maksudnya perbandingan antara CEO laki-laki dan juga perempuan. Kemudian klik OK. Nah, hasilnya sudah muncul. Dari hasil ini kita bisa simpulkan bahwa nilai rata-rata pria adalah 1,8590 dan seterusnya, dan rata-rata dari wanita yaitu 3,08 dan seterusnya, yang menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara rata-rata penjualan CEO pria dan juga CEO wanita, yang mana penjualan ini lebih tinggi didapatkan oleh CEO perempuan. Selanjutnya yaitu yang C. Yang C yaitu soalnya apakah terdapat hubungan antara kategori industri dengan gender dari CEO. Nah, kita bisa melakukan pengujian menggunakan Chi-square. Kita klik deskriptif statistik, kemudian cross tabs, kemudian kita masukkan kategori, karena dibandingkan kategori dan juga gender. Kemudian kita lihat statistiknya, kita centang Chi-square, kemudian kita lihat formatnya sudah benar, ascending, dan kita klik OK. Nah, dari data ini kita bisa simpulkan
bahwa angka 0,990 itu lebih dari 0,05 nilai probabilitasnya, maka H0 diterima dan H1 ditolak, yang memiliki arti bahwa tidak terdapat hubungan secara signifikan antara kategori industri dan juga gender dari CEO. Selanjutnya yaitu soal yang D. Soal yang D yaitu apakah rata-rata penjualan sama dengan rata-rata anggaran pemasaran. Kita bisa menggunakan analisis theoretic test ya. Analyze, kemudian klik components, create sample test. Kita masukkan yang harus dibandingkan yaitu rata-rata penjualan, rata-rata penjualan dan juga anggaran pemasaran. Kita lihat optionnya sudah benar, kemudian kita klik OK. Nah, sudah terlihat hasilnya. Dari sini kita bisa simpulkan bahwa nilai shift-nya itu angkanya sebesar 0,000, yang mana kurang dari nilai probabilitasnya sebesar 0,05, maka bisa disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima, yang berarti rata-rata penjualan dan rata-rata anggaran pemasaran adalah sama. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari analisis data menggunakan uji SPSS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.